Happy Valentine's Day to all of you. Ya, saya mengucap syukur, saya berterima kasih untuk kasih saudara dan saya mengasihi saudara semua. I am thankful for all the love from me and also from you to me. Saya percaya setiap daripada kita penuh dengan kasih. I believe all of us is filled with love Karena kita mengasihi satu dengan yang lain. because we love one another. Haleluya. Sebelum kita Haleluya. masuk firman Tuhan, Before we go into the word of God, saya ingin memberikan satu joke untuk Valentine ini. I want to give a joke for this Valentine. Ya, ada seorang pasangan muda, There is a beautiful couple, ya, suami young istri. couple, husband and wife. Si istri pada saat Valentine, The wife at Valentine, pada saat ditanya kepada suaminya, kamu mau menginginkan hadiah apa? when the husband asks, "What do you want for Valentine?" Dia katakan dia memikir sesuatu. The wife was thinking, Dia mengatakan aku menginginkan sesuatu yang dari 0 sampai 200 I di want, dalam 6 second. I want 0 to 200 in 6 seconds. Lalu si suami, oke, And then the husband, I will "Okay, get it for you. I will get it for you." Dia pulang kerja membawa satu bingkisan. He'll come back home from work and brought something, a gift. Dengan sesuatu sukacita, si The wife- istri menghampiri akan suaminya. And the wife is so excited coming to the husband. Diberikanlah bingkisan itu kepada kepada Give- istrinya. The gift was given to the wife, Dan setelah dibuka, and when opened, si istri kecewa. the wife was disappointed. Dan terjadi funeral the next few days. Then there happened funeral the next few days. If you get it. Saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama what is love. We learned together this morning what is love. Kadangkala di dalam kehidupan kita tidak mengerti apa itu kasih. Sometimes in our lives we don't understand what is love. Lebih dahulu kita membaca di dalam kitab 1 Petrus karena kita belajar 1 Petrus. Let's read from the book of 1 Peter. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-22. 1 Peter 1 verse 22. Firman Tuhan berkata, The word of God says, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. now that you have purified yourselves by obeying the truth, so that you have sincere love for each other, love one another deeply from the heart. 1 Petrus mengatakan bahwa setiap daripada kita yang telah menyucikan diri, berarti setiap daripada kita yang sudah menjadi umat-umat Allah. So it's talking about all of us that has become Christian, followers of Christ, Yang sudah mau hidup di dalam ketaatan dan kebenaran. that we want to live in obedience and truth. Petrus mengatakan untuk hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi. So Peter is saying that we should love one another sincerely. Oleh sebab itu hari ini saya berikan judul What is Love? That's why today I will talk about what is love. Ada seorang pendeta tamu yang pada saat itu datang kepada sesuatu kebaktian KKR. As guest speaker that came to an evangelistic event, a crusade, Dia sangat benar-benar kagum melihat seorang pasangan yang duduk di depan yang selalu bergandengan tangan. so the guest speaker is so amazed at this couple, husband and wife, that was holding hand together. Sepertinya sesuatu romantis ya, seperti remaja yang baru saja pacaran. So romantic and like just going on a date. Padahal umurnya kalau dilihat dari penampilannya sudah berumur. Even though when he looked at them, it looks like they're already of some age. Tetapi begitu mesra bergandengan tangan. But so a romantic holding hands together. Dan setelah kebaktian si pendeta bertanya And kepada after the service, pasangan ini. The preacher came over and asked them, Aku sangat kagum melihat kamu.
I'm so amazed at you. Selama kebaktian, selama the firman service, Tuhan, during saya the word of God. memperhatikan kamu di depan. I paid attention to you from the front. Kamu begitu mesra sekali. You're so romantic to each Ya, other. berpegangan tangan. Holding hands. Lalu si istri kagum. And then the wife look at him Memperhatikan akan pendetanya. and look at the preacher. What you say? What you say? Ya. Kamu kagum tentang kasih? You amazed at my love? Kamu kagum tentang cinta? You amazed at the love? Dia katakan, aku memegang tangan suamiku supaya suamiku nggak jalan-jalan. I'm holding his hand so that he doesn't go around and walk around. What is love? What is love? Ya. Kadangkala kita berpikir bergandengan tangan, it's love. Sometimes we think that if we are holding hand, that's love. Ya. Padahal, ya, supaya suaminya nggak kemana-mana. So that the husband doesn't go anywhere. Karena suaminya sering jalan-jalan di gereja. Because the husband walks around in the church. Maka dari itu dipegangin erat-erat. So then she's holding him. Ada satu cerita lagi, saudara. There's another story. Saudara mungkin yang sekolah, saudara pernah mengenal akan seorang yang bernama Helen Keller. Maybe you know this woman called Helen Keller. Helen Keller seorang author, seorang yang dari kecil pada saat dia berumur 19 tahun, 19 bulan, Helen Keller, when she's at the age of 19 months, dia sebenarnya lahir normal. 9 months, she was not normal? No. Lahir normal. Oh, she was born normal. Ya, lahir normal, tetapi pada saat umur 19 bulan, kira-kira 1,5 tahun, But when she's at 19 months old, karena kesalahan daripada dokter pada saat memberikan obat, because of the wrong medicine that was given to her, maka dari itu dia buta so she Nggak bisa lost her melihat. sight, she cannot see, dan dia tuli. and she is deaf. Dan pada saat dia berumur 7 tahun, And when she was at 7 years old, ada seorang guru yang bernama Anne Sullivan. she met a teacher called Anne Sullivan. Anne Sullivan mengajar bagaimana Helen bisa mengerti untuk tulisan dan lain sebagainya dan bisa mengatakan sesuatu. And Anne Sullivan is teaching her how to say something, how Pada to mulanya pada saat dia berumur 7 tahun itu, when she was 7-year-old. dia dimulai dengan melihat akan sebuah boneka. And she started with looking Sorry. at a doll. Dan gurunya menuliskan di tangannya, And the teacher wrote on her hand, doll, D-O-L-L. D-O-L-L, doll. Dia mulai bisa mengeja. And she started spelling it out. Lalu pada saat gurunya menetesin air di tangannya, And when Anne Sullivan put water on her hand, dituliskan di tangannya W-A-T-E-R. and she water. wrote it W-A-T-E-R. Dia belajar dari kata per kata. Dia bisa tahu. Tetapi pada saat gurunya menuliskan L-O-V-E, But when the teacher write L-O-V-E, dia nggak tahu she doesn't know what is love. what is love. Helen Keller mengalami kesulitan untuk mengerti what is love. Helen Keller is facing difficulty to understand what is love. Saudara, kadangkala kita berpikir, Sometimes we think, what is love itu sendiri, kita What is- menjadi bingung. what is love? It's so confusing. Kita merasa bahwa itu sesuatu yang kita inginkan untuk dikasihi atau dicintai. It's like a need that we want to be loved. Kadangkala kita berbicara tentang jatuh cinta, Sometimes we talk about falling in love. tetapi tanpa kita mengetahui benar-benar what is love itu sendiri. But sometimes we say it without really understanding what is the meaning of love. Kita pikir definisi daripada love itu sangat mudah. Sometimes we thought the definition is so simple. Kadangkala kita berpikir bahwa love is love. Sometimes we think love is love. Sesuatu yang simple, yang sangat mudah untuk dimengerti kepada banyak orang. Something that is simple that everyone can understand. Ternyata love sesuatu yang sulit untuk dimengerti.
But love is actually something that is difficult to understand. Ada buku tulis yang mengajarkan tentang love di dalam pengertian psychology and psychiatry. And when there is a book that's writing about psychiatry and psychology about love, Di dalam buku itu mengatakan bahwa love adalah merupakan sesuatu objek penelitian psikologi dan psikiatri. so love is not the object of all the research of psychology or psychiatry. Karena sebagian besar daripada kita belajar love Because many bukan karena times, sesuatu penelitian, we learn about love not through research, berdasarkan sesuatu pengalaman. because it's through experience. Kadangkala di dalam kehidupan kita belajar dari lagu-lagu. Sometimes we learn about love through songs, Kita belajar love dari sebuah syair. through a poem, Kita belajar love daripada sebuah film, movie. maybe from a movie. Kita belajar love dari banyak mungkin hal-hal yang kita lihat secara mata. And maybe Atau we kita learn dengarkan. from love from all the things we see or hear. Kalau saudara tahu bahwa hampir tidak ada kalau saya boleh katakan. It's not maybe non-existent, Hampir tidak ada almost buku-buku non-existent book yang menganalisa tentang love. that analyze love. Bahkan saudara cari di ensiklopedia. Even if you look in the encyclopedia, Tidak ada sesuatu artikel yang benar-benar mengerti atau menjelaskan tentang love itu sendiri. there is no article that explain what is love Secara ilmiah. through research, scientific research. Saya percaya bahwa di dalam dunia psikiatri tidak memandang love itu sebagai realitas objektif yang dapat diukur. I believe that psychiatry world doesn't see love as a reality objective reality that can be measured. Karena melihatnya sebagai sesuatu perasaan atau merupakan sesuatu emosi Because they see love as an emotion. dari pengalaman yang seorang dengan yang lain sangat berbeda tentang love itu So there is a sendiri. different experience from one person to another about love. Yang mana mereka mengukurnya berdasarkan pengalaman orang demi pengalaman orang. So they can only measure love from person to person, different measures. Mereka tidak dapat untuk mengukur love secara penelitian. They cannot measure love through research Ya, tidak dapat mengukurnya secara or ilmiah. standard. Namun kita tahu bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa love adalah di mana Tuhan sendiri menjadikan itu sebagai hukum di dalam kerajaan Tuhan. But God is talking about making love the kingdom law. Tuhan membuat akan love itu sebagai hukum. God made the love to become the law. Di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat yang ke-8 kita telah belajar akan hal ini. In the book of James 2:8, Dikatakan bahwa akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. if you really fulfill the royal law according to the scripture, you shall love your neighbor as yourself, you do well. Yakobus mengatakan bahwa James is saying, love itu merupakan sesuatu hukum. James is saying that love is a law. Di dalam kitab 1 Yohanes, 1 John, Yohanes mengatakan, John says, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. for this is the message that you have heard from the beginning, that we should love one another. Paulus mengatakan, Roma 13 ayat yang Paul ke-8, said in Romans 13:8, janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya, manusia, ia memenuhi hukum Taurat. owe no one anything except to love one another, for he who loves another has fulfilled the law. Yakobus mengatakan, Petrus mengatakan, tadi kita Peter baca di said dalam 1 Petrus, James said it, Paulus mengatakan, and Paul said it, dan bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam kitab Yohanes. and even Jesus himself said in the book of Pasal yang John, ke-15 mengatakan bahwa seperti John Bapa telah 15. mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam
kasihku. As the Father loved me, I also have loved you. Abide in my love. Jikalau kamu menurutin perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggallah di dalam kasihnya. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandment and abide in his love. Perhatikan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ini merupakan sesuatu perintah. This is a law. It's an order. Di dalam Amen. ayat yang ke-11, semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. These things I've spoken to you, that my joy may remain in you and that your joy may be full. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. This is my commandment, that you love one another as I have loved you. Allah memerintahkan untuk mengasihi. God gave commandment for us to love. Allah percaya, Allah begitu yakin, God is so sure, God believes, dia mengerti dengan benar tentang love. he understood love. Oleh sebab itu, dia sangat mudah sekali membuat sesuatu hukum karena itu merupakan sesuatu definisi daripada love yang dapat diukur. So God can make a law because it's so something that can be measured. Yang dapat diukur dan dapat dimengerti. And that can be measured, can be understood. Masalahnya banyak orang tidak mengerti tentang love. Many people don't understand about love. Tuhan Yesus tahu, Tuhan sendiri tahu bahwa ini sesuatu yang dapat diukur, yang dapat dimengerti, yang dapat diartikan, yang And God dapat is saying that ditaati. this can be measured, it can be understood. Kalau Allah bisa percaya, tetapi kenapa para ahli psikolog dan juga psikiatri tidak bisa mengerti? Why psychology and psychiatry expert cannot understand when Tidak God bisa, understand? tidak bisa membuat sesuatu pernyataan tentang Cannot love make a itu sendiri. statement or define love. Mengalami sesuatu kesulitan di dalam describe tentang kasih itu Facing sendiri. difficulty when trying to define what is love. Yang pertama, kalau saya boleh mengatakan alasannya, And I can share two reasons, I think. One of them, karena mereka tidak mau berpikir sebagaimana Allah berpikir. because they don't want to think like how God thinks. Mereka hanya berpikir secara ilmiah. They're just thinking through scientific. Mereka mungkin dengan sekedar describe what is love itu They sendiri. try to describe it. Hanya merupakan sesuatu fuzzy feeling, kalau saya katakan boleh saya katakan seperti fuzzy warm feeling. A fuzzy warm feeling. It's like a fuzzy warm feeling. Yang mana sepertinya pada saat mereka mengukur, pada saat love itu terjadi, pada saat seseorang melihat sesuatu. It's like when someone sees something, they measure it. Mungkin melihat benda, Maybe you see object. mungkin melihat akan hewan, Maybe you look at an animal. mungkin melihat seseorang. Maybe you look at someone else. Pada saat hati mereka berdebar, ada sesuatu gerakan, ada fuzzy feeling. Then there's something in their heart and there's a fuzzy warm feeling. Mereka describe that is love. They describe that is love. Mereka mengukur akan love seperti itu. And they measure it like that. Ilmuwan menunjukkan ya pada suatu saat Researchers. ada sesuatu gambar yang orang kasihin. They map person Maka that dari you itu love. pada saat diukur semuanya ada sesuatu seperti light di dalam brain seseorang. And it's like a light in their brain that lights up when they see the picture of the people they love. Mereka mengukur pada saat endorfinnya mengalir di bloodnya. And they calculate when the endorphin flows in their Tetapi blood. hanya berdasarkan akan feeling seseorang. But it truly depends on the feeling of that person. Tetapi bukan arti daripada love itu sendiri. But it's not really the meaning of love itself. Saintifik hanya mempelajari akan efek daripada emotion. So the scientists only study the effect of the emotion. Tetapi Tuhan mempunyai sesuatu konsep daripada kasih yang berbeda. But God has a different concept for love. Tuhan memberikan akan konsep kasih bukan pada saat kita mengalami atau menerima, God is the concept of love is not when we receive,
Tetapi pada saat saudara dan saya melakukan, But when perhatikan. you and I are doing something, Love is something yang saudara lakukan. love is something we do. Bukan sesuatu yang saudara rasakan. It's not something you feel. Di dalam firman Tuhan, In the Word of God, pada saat saya mengatakan tentang love, when I was talking about love, kasih tentunya kasih daripada Tuhan. and I'm talking about the love of Sebagaimana Christ, Tuhan memandang akan kasih itu, or how God sees love, pada saat Tuhan berbicara tentang kasih, when God is talking about love is something that we do. love is something that we do. Ya, setiap daripada saudara yang saudara lakukan, that is love. When you do something, that is love, Bukan perasaan. not your feeling. Bukan pada saat saudara melihat itu love. When you see it, then it's love. Scientific mengajarkannya demikian. And that's what the scientific research is teaching you. Tetapi Allah tidak memandang kasih secara demikian. But God doesn't see love like that. That's why orang-orang psikolog dan juga psikiatri bingung melihat akan love itu. That's why psychologists and psychiatrists is confused by love. Karena dia hanya mengukur dengan perasaan. Because they are just measuring the emotion. Kalau The kita feeling. melihat di dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. But when we see in the book of John 3:16, Ayat yang sangat mudah dan sering banyak orang tahu. and this is a very beautiful verse, but it's a very simple verse. Kalau kita melihat akan ayat ini. And in here it says, Dikatakan bahwa karena besar kasih Allah akan dunia ini. for God so loved the world Sehingga ia telah mengaruniakan. that he gave. Kasih and then apa yang diperbuat. It's talking about love and then what we do Kasih dan Love. melakukan. and do. Tuhan tahu akan hal ini. God understood this concept. Tuhan mengasihi kita. God love us. Pada saat kita mengatakan Tuhan mengasihi kita, dia melakukan. When we say God love us, he did something. Tuhan tidak hanya sekedar mengatakan tentang love, God is not just talking about I love you, tetapi memang Tuhan itu mengasihi. but God is loving you. Jadi Tuhan tidak mengatakan sekedar ya karena begitu besar kasih Allah and do nothing. So then God is not saying, for God so loved the world and then do nothing. Tetapi firman Tuhan mengatakan dengan jelas sekali bahwa But it says karena here begitu so besar clearly, kasih Allah sehingga For so God the love of the world that. Tuhan tidak hanya mengatakan tentang love. God is not just talking about love. Tetapi Tuhan berbicara sesuatu act, sesuatu tindakan But yang God is mana talking Tuhan about lakukan. An action that God did. Dan itulah yang Tuhan minta untuk saudara dan saya lakukan. And that is what God is asking you and I to do. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. In the book of 1 John 3:16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib. By this we know love, because he laid down his life for us. And we also ought to. Tuhan ingin untuk saudara dan saya melakukan hal yang sama yang Tuhan lakukan tentang love. Because God wants us to do the very thing that God is doing about love. Jadi inilah yang diajarkan oleh Tuhan. And this is what God is teaching us Tentang love itu. about love. Berapa banyak bersyukur bahwa saudara mengetahui love yang How many sebenarnya. of you are excited that you know the understanding of love? Enggak seperti saintis. It's not like just Saintis hanya scientists. berdasarkan perasaan. They're just based on feeling. Tetapi kekristenan, But Christianity, di mana Tuhan mengajar kepada setiap daripada kita. that God is teaching all of us, Love adalah sesuatu di mana kita melakukan. love is something that we do. Bukan yang kita rasakan and then kita mengatakan itu love. Not something that we just feel and then we say that's love. Oleh sebab itu pada saat kita hanya berdasarkan perasaan, That's why when we are just basing it on feelings, mungkin pada saat kita mengatakan saat yang sama love, tetapi kita bisa hate others. and that's why we can say we love, but then we hate others. Ada sesuatu yang kontradiksi. There's a contradiction right here. Tetapi di sini kita boleh melihat bahwa Tuhan mengajarkan love yang sebenarnya adalah melakukan. Because God is teaching us the true love
is by doing. Ayat 17 mengatakan barang Verse siapa 17. mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutupi pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? But whoever has this world's good and sees his brother in need, but shut up his heart from him, how does the love of God abide in him? Ayat 18, Verse 18. anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. My little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth. Demikianlah kita mengetahui And this is how bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian kita pula boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. and by this we know that we are of the truth and shall assure our hearts before him. Ketika Tuhan memerintahkan saudara dan saya untuk mengasihi, When God is commanding us to love, Tuhan tidak memerintahkan emosi saudara, God is not commanding your emotion, tetapi Tuhan memerintahkan but ya, God is commanding you sesuatu action. an action. Bukan memerintahkan untuk mempunyai sesuatu perasaan atau emosi. Not letting you to be Pada carried away saat by Tuhan emotion. memerintahkan untuk kita mengasihi, When God is telling you to love, maka dari itu Tuhan memerintahkan untuk saudara bertindak. and God is telling you to act. Oleh sebab itu ayat yang sangat populer di dalam kitab belajar akan kasih, And that's why it's this popular verse when we learn about love, yaitu yang tertulis di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-13. so it's written in the book of Corinthians, 1 Corinthians, chapter 1 13. Korintus pasal yang ke-13 banyak berbicara tentang kasih. Chapter 13 talk about love. Dan disinilah kasih itu, bahwa kasih itu sabar, And love is patient. kasih itu murah hati. Love is kind. Kalau saudara membaca semuanya merupakan sesuatu action yang saudara lakukan dan saudara jangan lakukan. It's an action that you do or you do not do. Firman Tuhan sebenarnya berkata dengan jelas kepada saudara dan saya. It's very clear to you and I. Oleh sebab itu, sebagaimana kita menjadi orang Kristen, seharusnya mengerti tentang love itu. So as a Christian, we should understand about love. Jangan kita mengikuti akan ajaran-ajaran love melalui TV, melalui movie, melalui lagu-lagu yang saudara dengarkan doang. So don't follow the trend of love in the TV, movie, or Tetapi- all this music that you hear. Belajar daripada firman Tuhan. Learn from the Word of God. Inilah love yang sebenarnya. This is the true love. Love yang asli. The love that is real. Yang mana saudara dan saya dapat lakukan. That you and I can do. Dikatakan ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Love does not envy. Love does not parade itself. It is not puff up. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Does not behave rudely. Does not seek its own. Is not provoke. Thinks no evil. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Does not rejoice in iniquity, but rejoice in the truth. Kasih menutupin segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Kasih tidak berkesudahan. Love never fails. Kalau saudara lihat, ini semua bukan perasaan. And if you see all this, there is nothing here about Di emotion. dalam kitab Korintus, jelas sekali bahwa In the book of kasih itu Corinthians, merupakan sesuatu tindakan. Love is an action, Sesuatu yang dapat diukur. something that can be measured. Oleh sebab itu Allah pada saat memerintahkan untuk kasih, When God is talking about love, karena dia percaya dengan kasih itu. because God believes in love, Karena dia mengerti akan kasih itu. because He understood love. Sehingga sesuatu yang dapat diukur oleh Allah. So something that God can measure. Dan Tuhan menjadikan law And bagi God made it orang-orang into a percaya. law of
His kingdom for all the believers. Karena kasih dapat dimengerti, kasih dapat diukur, kasih dapat didescribe. Because love can be measured, love can be described, love can be defined. Meskipun ahli psikologi dan juga semuanya nggak bisa mengerti akan hal. Even though psychiatry and psychology expert cannot understand Karena it, nggak mau memakai pemikiran daripada Allah. because they don't want to use the thought from God, Alasan yang principle kedua, of God. alasan yang kedua, kenapa orang-orang psikologi nggak bisa mengerti tentang love? And that's why they're having problem with love. Mengertinya The second reason. hanya perasaan dan lain sebagainya. They can only understand it from feeling and everything. Karena Why? mereka mengatakan bahwa ini merupakan sesuatu hal yang alami sifat daripada setiap orang. Because they say this is something that is nature, in your nature to do. Tapi sebenarnya enggak demikian. But it's reality, it's not. Tidak ada sesuatu yang natural di dalam kehidupan kita tentang kasih itu. There is nothing natural about love in our lives. Sejak saudara dan saya lahir, mungkin saudara sudah menjengkelkan orang tua saudara. Maybe since you were born, you're already annoying your parents. Ya, karena saudara nggak bisa menidurkan orang tua saudara yang sudah capek seharian. Because your parents have been tired for a whole day and you're not sleeping and they cannot sleep. Nggak hanya saudara, termasuk saya waktu masih baby mungkin. Even me when I was a baby. Ya, mungkin saya lebih banyak cerewet. Maybe I'm Ya, pada saat saya makan nggak suka ini, nggak suka itu. more talkative. I don't like this, I don't like that. Kita nggak mempunyai sesuatu yang natural. We don't have something that is natural. Ya, cinta yang akurat adalah cinta yang mana yang kita belajar yaitu tanpa syarat. Because the love that is accurate is the love unconditional love. Adalah cinta yang penuh dengan pengorbanan. Love that is full of sacrifice. Kalau saya berbicara tentang sacrifice, When I talk about sacrifice, saya percaya nggak banyak orang mau untuk dengan rela berkorban. I don't believe that anyone wants to sacrifice themselves. Pada saat mungkin kita enak-enak tidur, When you're sleeping so good, mungkin anak saudara membangunkan saudara dan saudara marah. and then your child woke you up and you get angry. Ya. Di dalam kehidupan kita, In our lives, kasih adalah sesuatu pengorbanan. love requires sacrifice. Bukan sesuatu yang natural yang kita punyai karena kita tidak menyukai. It's not something that natural in our lives that we like. Kalau kasih itu natural, maka dari itu setiap daripada kita akan menyukainya. If all of us, if natural, it's very natural, then all of us will like. Tetapi saudara Loving. dan saya tidak menyukai akan hal itu. But we really don't like to love. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan oleh psikolog dan psikiatrik, mereka tidak benar itu. Karena dia hanya Therefore, berdasarkan akan sifat alami. because they say it's based on their nature, it's not right what they understand. Bahkan kalau kita belajar bahwa kasih itu menyebabkan saudara dan saya kan mungkin sakit. And even love can make you become Yeah. sick. Bukan sakit karena penyakit, tetapi Not sick karena like pada saat sickness, kita harus disease. melakukan kasih. But feel pain. Maka dari we have itu to- ada sesuatu pain, ada sesuatu sakit di dalam diri kita, yaitu seperti pengorbanan tadi. Because of the sacrifice, that pain that we have to experience. Tetapi pada dasarnya orang tidak mau untuk mengalami bahkan menjauhi dari rasa sakit. But most people want to stay away from the pain. Kasih membutuhkan pengorbanan. But love requires sacrifice. Secara alami orang menghindar dari pengorbanan itu. And naturally, people will try to avoid the sacrifice. Oleh sebab itu apa yang dikatakan di dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat That's why in the 22, book of Galatians 5:22 it says, bukan dari alami saudara, it's not natural. tetapi dikatakan di dalam Galatia 5:22, yaitu dikatakan tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness. Kasih adalah hasil dari buah roh. Love is the fruit of the Spirit. Hasil di mana pada saat saudara mempunyai fellowship dengan Tuhan. It's because of the fellowship of you with God. Kasih itu adalah
buah daripada Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara. Love is the fruit of the Holy Spirit in your life. Working Yang in your life. dihasilkan dari karya Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. And it can only come out from the Holy Spirit working in our lives. Bukan secara alami, tetapi dari luar di mana Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. So not naturally, but the Holy Spirit come into your life and working in your life. Kasih yaitu sesuatu yang dihasilkan dari Roh Allah sendiri yang bekerja. Love is produced by the Spirit of God that is working in you. Yang mungkin menggerakkan akan hati saudara. That stirs your heart Untuk melakukan sesuatu tindakan daripada kasih. to do the acts of love. Mungkin menegur saudara pada saat saudara tidak bertindak di dalam kasih. Maybe reprimanding you when you're not listening and Sehingga walking in pada love. saat saudara mengikuti akan pekerjaan daripada Roh Kudus. But therefore, when you follow the work of the Holy Spirit, Maka dari itu saudara akan bertindak melakukan akan kasih itu. then you will act in love. Di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ketujuh mengatakan, saudara-saudara yang 1 John kekasih, 4:7. marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal akan Allah. Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God and knows God. Di dalam Valentine card banyak dituliskan akan hal ini. And in Valentine is written about this. Ya, saya harap kita benar-benar mengerti And I hope that you really understand bahwa kasih berasal daripada Allah, bukan dari natural kita. that love is from God, it's not naturally from us. Berasal daripada Allah sendiri. It's from God. Setiap orang yang mengasihi Everyone that love lahir dari Allah dan of mengenal God akan Allah. and knows God. Orang yang mengenal Allah akan mengasihi. A person that knows God will Orang love. yang tidak mengenal Allah, maka dari itu sulit untuk mengasihi. And those who are not of God, it's hard to love. Mungkin kalau saudara melihat, mungkin orang itu mengasihi kok, dia bukan orang Kristen. And sometimes you see, oh, they're not Christian, but they love. Tetapi tindakannya karena dia belajar dari seseorang. Because they learn that behavior from somebody else. Yang tadi saya katakan hanya mungkin dari pengalaman karena kita melihat Because of seseorang. experience, something that they experience. Mungkin kita melihat daripada buku. Maybe look through the books. Mungkin karena nasihat-nasihat. Maybe from advices that they heard. Mungkin person karena kita melihat movie. Maybe through seeing movie. Mungkin dari lagu-lagu dan lain sebagainya. Maybe through songs and everything else. Tetapi sebenarnya kalau kita memperhatikan bahwa kasih itu berasal daripada Allah sendiri, But we bukan have to dari natural understand kita. that love is from God. Karena apa yang dikatakan di dalam kitab Kolose, pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. That's why it's written in the book of Colossians 3:1-10. Bagaimana mengatakan akan sifat-sifat daripada manusia. It's talking about our character as humans. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-8, sifat daripada manusia yaitu marah, geram, jahat, fitnah, kata-kata kotor. Ini adalah keadaan daripada manusia. Anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. Keadaan This is daripada the saudara dan saya adalah reality apa of yang our lives. didescribe di dalam kitab Kolose. This is what Colossians describing of our lives. Ayat yang ke-9 dikatakan, jangan lagi kamu saling mendustai. Masih ada dusta di mana kita tidak bisa mengasihi. Do not lie to one another. We lie to one another. We cannot love. Dikatakan karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Because you have put off the old man with his deeds. Ya, oleh sebab itu apa yang dikatakan di dalam kitab 1 Petrus tadi, And that's why what's written in the book of 1 Peter. bahwa kita telah menyucikan diri kita Because we have cleansed ourselves. oleh ketaatan dan kepada kebenaran dikatakan. And through obedience and truth. Kita memperoleh atau kita dapat melakukan akan kasih karena kita menanggalkan manusia lama kita. We can do the truth because we put off our old man. Manusia lama kita, manusia natural kita adalah Our manusia yang penuh natural man. keamarah, kegeraman, fitnah, Anger, dusta, wrath. dan lain sebagainya. Malice, lie and everything.
Oleh sebab itu, ya, ilmiah tidak bisa mengatakan tentang love. Hanya That's why Tuhan. they cannot talk about love. Karena love berasal daripada Tuhan sendiri. Because love is from God. Oleh sebab itu saudara perlu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. That's why you need to praise God. Kita tahu akan love. Because you understand about love. Kita mengerti sungguh-sungguh akan love. Pada We saat understand kita truly what is merayakan love. akan Valentine. When we talk about Valentine, Ya. Benar, and you can really understand what is love. love bukan perasaan, It's not a feeling, ya, tetapi love adalah sesuatu action. but it's an action. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa di dalam The Bible is kehidupan teaching orang us. baik pun, Even in people's life that are good, saudara dan saya tetap selfish. but we're still selfish. Sifat natural kita. This is our nature. Saudara dan saya hidup dengan keegoisan. We live with selfishness in our hearts. Di sebuah kebun binatang, In the zoo, dipertontonkan singa bersama-sama dengan monyet. the lion with the monkey. Setiap orang yang nonton, Everybody kagum-kagum. seeing it is so amazed. Ya, melihat, wow, luar biasa sekali. Wow, Singa bisa begitu hidup Lion secara bersama-sama dengan monyet. live together with monkey so peacefully. Ya. Dia bertanya kepada seseorang penjaga, And the visitor asked the zookeeper, gimana singa bisa hidup secara bersama-sama mengasihin satu dengan yang how lain? they can love one another and be together. Well, Well, pada the saat zookeeper, singa ya tetap singa, maka dari itu kita perlu untuk replace the new monkey. so when the lion acts like a lion, then we need a new monkey. Maksudnya sifat daripada ya singa tetap egois. Sesuatu daripada kegambaran Lion is always will act like lion di dalam kehidupan daripada manusia begitu selfish. because our lives is full of selfishness. Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita, pada saat Roh Kudus itu diberikan kepada kita. When the Holy Spirit is Oleh given sebab unto itu us, Tuhan memberikan akan Roh Kudus. that's why God gave the Holy Spirit. Kita mengucap syukur kepada Roh Kudus. We thank the Holy Spirit Karena natural kita because of our natural akan diubah oleh Tuhan melalui pekerjaan daripada Roh Kudus yang will ada be di dalam changed kehidupan kita. by the work of the Holy Spirit in our lives. Di dalam kehidupan kita sebelumnya ada sesuatu perjanjian. Because before there is a covenant. Yaitu perjanjian pada saat kita percaya kepada Tuhan. Because when we have a covenant, when we believe in Perjanjian pada God, saat kita mau menanggalkan akan manusia lama kita. when we want to put off our old man, Pada saat kita mau untuk menerima akan hidup yang baru, When kita we want to mengenakannya receive- di dalam kehidupan when kita. we want to receive new life, Maka dari itu Tuhan memberikan di dalam perjanjian itu dengan Roh Kudus. so God gave the Holy Spirit Sebagai ganti di mana kita menanggalkan akan manusia lama kita. as the replacement for us putting off Tuhan our old memberikan man. Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. God give the Holy Spirit in your Hidup life. kita tidak dikontrol dengan keegoisan kita. Our life is not controlled by Hidup our kita tidak dikontrol selfishness. oleh manusia lama kita. It's not controlled by our old Tidak man. dikontrol oleh alami kita. It's not controlled by our Tetapi nature. Tuhan memberikan Roh Kudus untuk menolong kita. But God gave the Holy Spirit to help Untuk us menolong akan kehidupan saudara supaya saudara dapat hidup di dalam kasih. so that you can live in love. Saudara, dikatakan di dalam kitab 1 Yohanes, kitab Yohanes pasal 16. In the book of John 16, Dikatakan, namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak datang kepada kamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. nevertheless, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper will not come for you. But if I depart, I will send him to you. Tuhan memberikan penghibur. God is giving a Tuhan comforter. memberikan Holy Spirit kepada saudara. Is giving Holy Spirit to Kepada you. orang yang sudah menerima, yang hidup di dalam perjanjiannya. That you, when you receive Christ and live in his covenant,
Mau menanggalkan akan hidup yang lama, You di want dalam to take hidup off yang your baru. old life. Tuhan Live in a new memberikan life. akan Roh Kudus kepada kita. God give the Holy Spirit in your life. Dan Roh Kudus itu dikatakan di dalam ayat yang ke-8 akan menginsafkan kita. And the Holy Spirit will convict you. Mungkin sesuatu yang gak nyaman, Maybe something that is not tetapi comfortable. pada saat saudara mentaati, But when you obey saudara pasti dapat mengasihi. and you can love. Karena pada saat kita berjalan tidak di dalam kasih, Because when you are not walking in love, maka dari itu Roh Kudus itu akan berusaha untuk menegur kita, menginsyafkan kita dari dosa then the kita. Holy Spirit will work in you to change you. Untuk To live in truth. Tuhan mau untuk kita hidup di dalam jalan kasih-Nya itu. Because God wants us to walk in His love. Oleh sebab itu apa yang dikatakan dalam kitab Galatia pasal 5 ayat yang 16, hiduplah oleh Roh. That's why Galatians 5:16 say, walk in the Spirit. Saudara, pada saat kita berjalan di dalam Roh, When we walk in the Spirit, maka dari itu kita akan melakukan akan kasih. when we walk in the Spirit, we will do love. Kasih sangat berbeda seperti apa yang dunia katakan. Love is very different from what the world is saying to you. Karena kasih yang daripada Tuhan adalah kasih yang saudara berikan, bukan saudara terima. Because the love that God is talking about is a love that you give, not something you receive. Kasih yaitu pada saat saudara memberi. God is saying love is love that you give. Banyak pelajaran yang mengajarkan akan sesuatu yang salah. Many things are talking about the wrong thing about love. Oleh sebab itu banyak sekali anak-anak belajar bahwa orang tuanya seperti mengasihinya. That's why sometimes they learn about the parents seeming to love them. Wow, my parent love me because karena aku dapat grade yang bagus and then saya mendapatkan kasih yaitu reward. Because I get reward every time I get good grades, my parents love me. No. No. Children, listen. Children, Yeah. listen. Pada saat saudara melakukan akan kasih, yaitu pada saat saudara mau untuk belajar. When you want to learn, you want Pada to saat study, saudara mau that's memberikan love. waktu untuk belajar. When you give time to study, Bukan pada saat saudara menerima, not when you receive the reward, tetapi pada saat saudara memberi. but when you give your time to study. when you give your time to study, When you give time to do the best. when you give time to do the best, You show love to your parent. you show love to your parents. Bukan pada saat menerima gift. Not when you receive gift, Bukan pada saat saudara menerima reward. not when you receive reward. Kadang-kala kita belajar di dalam jalan yang salah. Sometimes we learn in the wrong Kita perspective. berjalan di dalam pengetahuan yang salah. We walk in the wrong perspective of Oleh love. sebab itu biarlah kita belajar di dalam love yang sebenarnya. So we can learn about love that is the truth. What is love? What is love? Saya akan tutup di dalam satu cerita. I want to close with this story. Seorang anak yang bernama Chad. Di dalam Valentine Day, In the Valentine Day, Chad mengatakan kepada ibunya, Chad said to his mom, "Ibu, Mom, aku mau membeli kartu Valentine untuk teman-teman aku." I want to give Valentine cards to all my friends. Dia katakan. Ibunya dengan sedih pada saat mendengar akan The hal mom itu. is so sad Karena dia tahu bagaimana Chad. because she know how Chad is. Seringkali Chad pulang sekolah, ibunya melihat dari jendela, And sometimes melihat when he Chad went home, sendirian. he saw Chad was alone. She Sedangkan saw Chad teman-teman was yang alone. lain, bisa bergurau satu dengan yang lain, And tetapi Chad all the other- sendirian berjalan sendiri. All the other friends is making a joke with one another, but Chad walk alone. Maminya takut kalau nanti dia membagikan kartu Valentine kepada teman-temannya, tetapi dia nggak mendapatkan in return. The mom is afraid that if he give all the Valentine card, but he never get anything in return, he will Maka be dari itu sad. sebenarnya maminya nggak menyetujuin. That's why the mom really didn't want to do it. Seperti kebanyakan orang, dia anak-anak kepingin untuk mendapatkan akan kartu dari teman-temannya. Sometimes kids wants to get a card from all the other people. Tetapi maminya akhirnya memutuskan, oke, But let's the go. mom finally said, okay, let's do it. Membeli kartu dan Chad menggambar And Chad
through, melakukan satu persatu. one by one. Dengan krayon dihiasin, And the crayon make us the Yeah. picture. 30 something ditumpuk, diberi envelope, About 30 plus cards was dituliskan written nama-nama setiap teman-temannya. and wrote each one of their names. Maminya pada saat melihat, maminya mulai sedih. And the mom start feeling sad when she saw Apa that. yang akan terjadi dengan What will anak ini? happen to my child? Dan anak ini berangkat ke sekolah. And the chat goes to school. Dengan sukacita, So joyful. dia membawa setumpuk kartu dengan And he brought envelope-nya. all the cards with all the envelopes to school. Pada saat chat pulang, When Chat went home, ibunya sudah menantikan. the mom was waiting for Chat. Ibunya menyediakan lebih dahulu makanan, Provide, kesukaan daripada chat. put food Cookies ready for him. Cookies, dengan jus untuk siang hari. juice for the afternoon. Ibunya seperti biasa melihat dari jendela. And she saw from the window, looking at him coming home. Enggak berbeda seperti dengan waktu-waktu yang lain. No different than any other times. Chat berjalan sendirian, sedangkan teman-teman yang lain bisa bergurau sambil melihat akan kartu dan lain sebagainya. All the friends are looking at the cards and everything, and Jack just walk alone in the back. Pada saat melihat dari jauh, maminya mulai menangis. And the mom start crying when she saw that. Sampai di rumah, And until Chat went home. maminya Into the mengatakan, Chat, Chat, aku punya sesuatu untuk kamu, I have silakan something makan. for you, Ya, you can eat. ini ada cookies kesukaan Cookies kamu, and minum everything. jus. juice. Maminya berusaha untuk menghibur. She's trying to comfort him. Chat mengatakan bahwa enggak satu pun. Not even one, not even one. Maminya mendengar akan hal itu mulai. And the mom is so sad when she heard that. Ini anak pasti enggak mendapatkan apa-apa dari And teman-teman. maybe this Chat didn't get any card at all from his friends. Not even one. Dan setelah sementara waktu Chat melanjutkan perkataannya, And then he continued. enggak satu pun terlewatkan. Not even one left Semua behind. teman All my mendapatkan friends. kartu dari dia. Got my card. Tetapi Chat tidak mendapatkan even one. But he didn't get even one. Chat mengatakan, Chat said, ya, enggak satu pun terlewatkan. Dan inilah not even one left behind. kasih yang sebenarnya. This is the karena love, menerima. true love. It's not for receiving. Bukan karena mengharapkan dari teman-temannya. Not hoping to receive something from his Chat friends. understand about Chat love. understood about love. Dia benar-benar mengerti He understood bahwa kasih yang sebenarnya bukan expect. the true love is not Tetapi expecting. kasih yang sebenarnya yaitu pada saat kita action dan melakukan untuk memberi. But true love is when you act. Itu adalah kasih daripada That's Tuhan. love. Itu adalah kasih yang sebenarnya. That is true love. What is love? What is love? Love is action. Love is something that you do. And Love is something that you do. ya,